Tuhan selalu memandang ke bawah dan mencari yang terendah, terlemah, termiskin, dan terbuang. Tuhan ingin supaya namanya dimasukkan tidak hanya bangsa pilihan yang dalam perjanjian lama bangsa Israel, tetapi juga ke seluruh bumi, ke ujung-ujung bumi. Tuhan Yesus berkeliling dari kota ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Bahwa ketika Yesus melihat orang banyak, hatinya berbelas kasihan. Yesus berdoa kepada Bapanya di surga dan berkata, Bapakku bersyukur kepadamu oleh karena rahasia yang besar, keselamatan yang besar ini kau sembunyikan kepada orang-orang yang cerdik pandai dan kepada orang yang kaya. Tetapi engkau bukakan kepada orang yang kecil dan lemah. Mayoritas orang Indonesia ada di desa, dan mayoritas desa identik kekurangan, keterbelakangan, dan kemiskinan. Mengapa ke tempat orang yang tidak terjangkau ini? Menjangkau desa berarti menjalankan kehendak Tuhan dan kerinduan Tuhan, membukakan rahasianya dan misteri keselamatannya dan anugerahnya itu kepada orang lemah dan kecil, kepada orang miskin. Dia adalah Allah, tapi dia rela mengosongkan dirinya menjadi manusia. Dan bukan hanya menjadi manusia, tetapi menjadi hamba. Dia bukan lagi turun ke tingkat hamba, tapi dia juga mati setara dengan penjahat di atas kayu salib. Nah, dari pola kerendahan hati Kristus inilah saya melihat bahwa dia mencapai ke tingkat manusia yang paling bawah, setara mati di atas kayu salib. Pola gereja, pola orang Kristen, pola anak Tuhan, seharusnya pola seperti apa yang dilakukan Yesus, berinkarnasi, mencari komunitas masyarakat yang paling bawah untuk menyetarakan diri. Dan katanya pandangan Allah, visinya Allah, visi Kristus dari atas melihat ke bawah dan mencari masyarakat paling bawah. Sinang ya ada gereja. Oh, dia gereja. Oi. Permulaan saya melayani di gereja bentuk kelompok persekutuan dan sebut kelompok pemahaman Alkitab. Apa yang menjadi hasil renungan saya mengajak gereja ini supaya memperdulikan orang bawah. Jadi saya membentuk satu sekolah, mendirikan sekolah kita malam ini atau School of Ministry ini. Terus saya terus bergumul berdoa. Apa rencana Tuhan seterusnya? Apakah betul merealisasikan ini dan kita mengutus ke desa, ke daerah yang terpencil atau daerah yang belum dijangkau dengan Injil Kristus? Ini masih ambisi pribadi. Untuk apa memulai sekolah teologi yang baru? Bukankah sekolah teologi sudah banyak? Tantangan pertama dari dalam sendiri. Bapak ini saja, gereja ini saja, pendeta ini saja yang sudah terkenal, yang namanya sudah luar biasa, tidak berani memulai sekolah tinggi teologi. Mengapa kau berani mulai tinggi teologi? Saya hanya mau taat pada kehendakmu, rencanamu, bahwa kau menghendaki Tuhan mencapai orang miskin, mencapai orang lemah, mencapai orang terbelakang. Dan waktu engkau datang ke dalam dunia, kau fokus pelayanan
kepada orang-orang seperti ini. Jikalau ini untuk pekerjaan Tuhan dan ini memang miliknya Tuhan, Tuhan akan beserta. Waktu mulai sekolah ini betul-betul dari nol. Tidak ada modal, tidak ada misionaris yang membantu, tidak ada gereja yang membantu. Betul-betul ini sekolah setia didirikan dengan iman kepada Tuhan, dengan keyakinan, sehingga hanya beberapa teman-teman yang menghimpun dana untuk memulai sekolah ini. Maka tahun 11 Mei tahun 1987 resmilah Sekolah Tinggi Teologi Injili Ars Damar saya dirikan. Saya sudah mendirikan 3 bulan lah, baru ada tantangan, sekolah ini apa? Dari mana naungannya? Yayasannya apa? Ini saya dapat teman yang bisa kita mencantolkan sekolah setia ini pada yayasannya Maya Pendri, Yayasan Pendidikan Rohani Indonesia. Tanjung Priok hanya ada 1 tahun, karena hanya 1 tahun rumah boleh bebas pakai. Tempatnya sudah tidak juga memadai. Kita akhirnya pindah ke Sunter. Suatu rumah 2 lantai. Kita sewa kamar-kamar untuk asrama. Dan mahasiswa itu sudah dalam 1 tahun itu bertambah lebih dari 100 orang. Nah di Sunter Ijau situlah pengalaman juga yang cukup prihatin, karena waktu kami sewa rumah di Sunter Ijau situlah sekolah kami diserbu oleh masyarakat 3 kali. Diserbu karena mayoritas di luar tidak menghendaki kehadiran kami. Dan di situ juga bagi saya pribadi mengalami sesuatu yang luar biasa, pimpinan Tuhan. Dan kami pindah ke Pluit 1 tahun dan akhirnya sekarang pindah ke Halim tahun 91 di Halim mulai di sini. Saya sudah 5 tahun yayasan yang tidak ada, bukan mendirikan, memulai, mau ambil alih. Akhirnya kita menyelesaikan secara baik di pemerintah, sehingga sudah putus hubungan antara yayasan ini dan sekarang Sekolah Setia sudah punya yayasan sendiri resmi dari pemerintah. Sekolah ini dimulai, sekolah yang betul-betul langsung pelayanan, sekolah yang langsung menyentuh jiwa-jiwa yang membutuhkan kabar baik. Mahasiswa yang datang ini dididik dengan motivasi untuk pergi ke desa, motivasi cinta Tuhan yang begitu tinggi, dan motivasi yang rela memberitakan Injil di tempat yang sukar dan sulit. Ya, orang-orang yang tinggal di Mapai ini ekonomi mereka masih sangat rendah sekali, dan apalagi lahan pekerjaan itu tidak ada yang menetap. Kalau tambang emas itu penghasilan juga 1 hari tidak menentu. Noreh juga tergantung cuaca. Kalau hujan ya nggak bisa juga. Kalau panas juga air getahnya berkurang. Dan petani juga di sana mendapatkan satu tantangan sendiri, di mana hutan-hutan tidak ada lagi untuk mereka buat ladang. Yang ada lahan-lahan di sini sudah dipakai perusahaan, khususnya tanaman sawit. Walaupun ekonomi mereka rendah, saya juga nggak pernah merasakan kekurangan, dan saya bersyukur sekali mereka juga cukup perhatian dan mereka juga cukup memperhatikan hamba Tuhan. Mereka bisa memberi dengan apa yang mereka miliki, dan jadi saya sangat bersyukur sekali bisa melayani mereka, khususnya orang-orang Chinese yang ada di Mapai. Bagaimana juga mengentaskan anak-anak desa dari keterbelakangan, bukan saja dari segi pendidikan, tapi juga dari segi ekonomi, sehingga dengan pendidikan di Setia tidak hanya diberikan pengetahuan teologi ya, tapi juga pengetahuan secara keterampilan. Secara ekonomi untuk mereka sekolah dengan baik memang sangat tidak mencukupi. Karena itu dengan pertimbangan, dengan satu kerinduan, satu misi, bagaimana mereka yang tidak mampu ini bisa sekolah di tempat ini.
SMP SMU ini merupakan umur-umur yang menentukan untuk mereka ke depan. Kita ingin supaya selain dari pendidikan, dari pelajaran sekolah, mereka juga bisa mendapatkan satu pembinaan yang lebih. Dari sini kita harapkan ada cikal bakal yang akan masuk ke setia ke arah Stamar. Saya mahasiswa baru tahun ini. Saya dari NTT Kupang. Saya dari Kalimantan Barat, daerah Ngabang. Saya dari Kabupaten Alor. Dari NTT Bengkayang. Itu sekolah tahun 2004. Siapa yang suruh masuk sini? Sendiri. Nggak tahu juga, mungkin ini rencana Tuhan, memang nggak ada rencana ke sini. Belum ada sama sekali yang jadi hamba Tuhan dari daerah saya. Saya siap menjawab panggilan Tuhan. Saya kan sakit. Saya sakit hampir gila. Terus dilayani dari ini ibu dari tamatan sini juga. Dikatakan saya harus ke sini, saya harus belajar, saya harus lebih ikuti lagi apa yang dikehendaki Tuhan untuk saya. Mahasiswa harus mencari mahasiswa. Hamba Tuhan melahirkan hamba Tuhan. Dan yang pola merekrut ini adalah dari mulut ke mulut. Kita utus mahasiswa dan staf pergi ke desa-desa, ke gereja-gereja sudah ada. Cari teman kenalan, bicara bahwa kami punya sekolah. Tidak ada yang tertutup, tidak ada yang tersembunyi. Baik hidup pimpinan para dosen dan staf maupun pada hidup para mahasiswa. Seluruh kas masuk dan keluar kami buka di hadapan mahasiswa. Kami nyatakan ini kebutuhan kita. Ini tidak ada pada kita. Sehingga mahasiswa dari mana dana masuk dan mau ke mana dananya. Setiap malam Sabtu kami buka itu pemasukan sehingga tidak ada yang tidak tahu. Open. Be open, be loving, tapi kasih tadi dan be honest ya. Ya saling menghormati, menghargai. Dan hari ini sampai hari ini ada lebih 1.100 mahasiswa ada di kampus Setia saat ini yang makan dan minum dan tidur dan sekolah. Saya memang nggak kepingin sekolah di umum, dan kedua saya juga merasa bahwa orang tua saya tidak mampu untuk membiayakan saya. Selama saya di sini udah berapa bulan itu baru 20.000 dikasih oleh orang tua. Ya, karena saya tahu kalau kita sekolah hamba Tuhan itu kita memang siap untuk menerima apa adanya. Meskipun makannya istilah itu nggak enak, tapi senang bisa ketemu sama teman-teman. Jadi sekarang ini ya semuanya anak lemah ekonomi kami di seluruh Indonesia lebih dari 2.000. Cabang ada di Lumbantor, Danau Toba, di Padang Sumatera Barat, di Bengkulu, ya di Kota Bengkulu, kemudian di Ngabang, Landak, Kalimantan Barat, kemudian di Palopo, Sulawesi Selatan, di Waikabubak, Sumba Barat NTT, Bomakia, Bovendigul, Merauke. Semua yang masuk ini kami mewajibkan harus tinggal di asrama. Memberi ilmu mungkin gampang, mendidik orang pintar mungkin tidak susah, tapi membentuk watak dan karakter, keteladanan menjadi seorang hamba Tuhan itu yang berat. Lagi nggak ada tugas ya mungkin bisa menggosok. Di ruangan ini ada berapa orang? Ada 22 orang. Bagasi kamar 6 dan kamar 5. Ini harta saya, Pak. Jadi yang lainnya punya teman, demikian untuk yang lainnya. Tempat buku, tempat alkitab, tempat bedak, tempat air minum. Kalau konflik sih enggak, cuman kita merasa gerah aja, panas karena sempit gitu. Nyamuk banyak banget. Biasanya kalau banyak orang nggak apa-apa lah, sempit-sempit juga gini suka komplain gitu. Iya. Apalagi kalau kaki saya ini kalau tidur naik pakai ke punggungnya ini. Kalau kita punya masalah kan siapa tahu bisa tukar pikiran gitu. Kami 17 tahun ada di Setia ini, betul-betul masih hidup seperti janda di Sarpat. Tidak ada besok, tidak ada lusa. Hanya hari ini saja. Cukup apa tidak, itu masih renungan. Sekalipun betul sampai hari ini kami luar biasa memikirkan lebih 1.000 masih yang makan minum dan lebih 60 dosen. Bahkan setiap hari harus makan 1.000 lebih di sini. Itu bukan pekerjaan mudah.
kami punya motto adalah lebih menghasilkan orang dalam keadaan berarti berwatak yang baik, bermoral yang baik, berdedikasi yang baik, daripada menghasilkan orang pintar dan pandai tapi moralnya bobrok atau karakternya tidak karakter keteladanan hamba Tuhan. Ketika saya tamat setia, saya membayangkan saya adalah seorang sarjana, dan setelah kami menikah istri saya juga seorang sarjana, dan saya membayangkan kami harus melayani di kota. Tetapi ketika saya datang di Kalimantan, begitu banyak pertimbangan kemudian masuk dalam pikiran saya. Dengan tunjangan yang sangat minim, saya betul-betul seperti merasa akan stres. Tetapi ketika saya mulai masuk dalam pelayanan dan mulai menikmati pelayanan, saya merasakan bahwa Tuhan betul-betul memberkati hidup kami. Dari Setia yang kami misi, misionaris lokal kami, ada 1.000 lebih saat ini yang kami topang. Dan kebutuhan 1 bulan itu 191 hanya dana misi. Dan yang terpenuhi itu hanya 60 juta dari 191, jadi betul-betul masih ada 70% yang enggak terpenuhi. Padahal satu hamba Tuhan itu kami kirimkan hanya 150.000 satu hamba Tuhan. Nah, di sini saya melayani di Dusun Semang Bacong, Desa Embala, dengan jemaat Tuhan di sini berjumlah 32 kakak, kurang lebih 130 jiwa. Saat ini jemaat Tuhan di sini sedang membangun sebuah gereja. Jadi kalau gereja yang ada saat ini kurang lebih tahun 70-an dibangun dan keadaannya sudah seperti ini. Kami pakai dana awal jemaat, kemudian juga di sini ada pangari, Pak. Itu istilahnya pangari, itu seperti gotong royong, kerja bersama di ladang mereka, dan itu dibayar per kakak. Kita pungut misalnya berapa sekian belasan apa puluhan ribu berapa gitu ya. Ada juga janji iman di sini. Saya tantang mereka, Tuhan tidak mungkin akan turun tangan kalau kita tidak memberi terlebih dahulu. Dan kami peroleh melalui Badan Pengurus Sinode GKSI di Jakarta itu kurang lebih 15 juta. Saya praktek kurang lebih 8 bulan atau 9 bulan kurang di sini. Pergumulan saya itu mengenai yang pertama itu makanan mereka. Makanan itu kadang-kadang mereka dapatkan dari hutan-hutan. Kita juga bisa beradaptasi dan bisa menginjili. Nah, yang kedua, mereka belum ada kesadaran dan belum ada yaitu kasih, mengasihi sesama. Mereka masih masa bodoh. Itulah saya inginkan supaya mereka mengasihi hamba Tuhan, terlebih-lebih mengasihi Tuhan. Yang ketiganya, karena di sini sudah banyak TV. Saat itu sembahyang, mereka sudah nonton TV lagi, menonton TV, bukan lagi untuk datang sembahyang. Karena di sini ada hari Jumat untuk ibadah rumah tangga. Mereka tidak datang. Itu yang saya inginkan, pergumulan saya, supaya kerinduan mereka ada untuk datang dengan Tuhan. Apakah itu alumni Setia ataukah itu mahasiswa praktek, harus hidup. Dan di mana ada orang belum mendengar Injil, berada di pelosok-pelosok, apakah di pinggir sungai, apakah di hutan, di gunung, di lembah, itu harus menjadi bagian pelayanan dari Setia. Bukan hanya kehidupan rohani mereka yang harus dicukupi, tetapi juga harus kehidupan jasmani mereka. Kami mengajarkan kepada mereka bagaimana bertani dengan baik. Dan ini harus terus-menerus kami temani mereka, bahkan sampai kami di ladang untuk mendoakan mereka. Dan mereka sangat senang dengan hal seperti ini. Dan itu juga membuat sukacita tersendiri bagi kami, sehingga waktu kami melihat diri kami tidak memiliki apa-apa dibanding dengan hamba-hamba Tuhan yang mungkin hidup di kota, tetapi kami cukup bersukacita oleh karena kami melihat justru kami memiliki hidup bermakna di tempat ini. Di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Tentang perjalanan ketika melayani, ya harus jalan kaki berjam-jam, bisa 4 jam dan 5 jam dalam perjalanan. Yang aktif hanya 20 kakak. Apalagi kalau sekarang musim nugal, ya mereka tidak bisa membedakan mana hari Minggu dan mana hari yang biasa. Apalagi kalau laki-laki, kebanyakan mereka ada pergi ke hutan, berburu dan lain sebagainya. Pada tahun 2004 ini akan memulai pembangunan gereja karena di sini belum ada gereja. Untuk itu kami sudah memulai oleh jemaat
beberapa bahan bangunan yang telah kami sediakan. Namun karena keterbatasan ekonomi jemaat, maka belum terlaksana untuk mendirikannya. Maka untuk itu kami tetap berdoa dan berharap bahwa kami percaya bahwa apabila kami berserah, maka Tuhan akan mencukupkan dana ketika nanti kami memulai mendirikan gereja tersebut. Pekerjaan Tuhan harus dikerjakan dengan cara Tuhan. Cara Tuhan adalah cara dari hati ke hati. Itu sebabnya rindu kami juga menyampaikan lebih banyak pesan ini kepada anak Tuhan. Sekiranya anak-anak Tuhan mengerti pelayanan sangat mulia ke desa, maka banyak lagi potensi yang harus kami capai dan pasti bisa dicapai. Karena menjadi pilihan sejak awal setia, maka kami bertekad untuk meneruskan panggilan ini, visi ini, sampai maksud dan rencana Tuhan tergenapi.